Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasmano Aris Munandar, Putra Wijaya Hadikusuma Adiningrat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aman gak sih mas kalau kita proses ke Eropa lewat mandiri, ya kayak gitu. Saya kasih informasikan kepada teman-teman sekalian ya. Jadi begini, ya sebenarnya lewat mandiri itu memang lebih murah sih dibanding lewat agensi ataupun PT lah kayak gitu. Cuma ini masalahnya nih, beresikonya di mana? Cuma beresikonya itu pas sampai sini kita itu mau kerja di mana, terus siapa yang ngurus, nanti mau nyari kerja susah kalau kita punya agensi. Memang harus kita ada agensi. Jadi kalau ada agensi itu pihak agensi lah yang nyarikan kerja kayak gitu. Bukan yang kita mondar mandir kita nyari kerja sendiri kayak gitu intinya. Jadi jangan hanya kalau kita keluar kemana gitu, jangan mencari yang masalah yang murah aja. Terus nyari yang apa mas? Ya nyari yang benar-benar memberangkatkan lah. Yang memberangkatkan kita di sini kayak gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita pengalaman, udahlah kita pergi sendiri aja lah lewat mandiri itu dan ini. Nah sampai sini kita bingung gitu kan, kerja di mana, mau nyari kerja di mana, gimana, nah kayak gitu. Kecuali kamu itu benar-benar berpengalaman, terus pintar bahasa Inggris lancar, terus bisa bahasa Poland lagi lah, wah saya udah itu mungkin bisa kesana kemari gitu kan. Jadi siap diantisipasi lah bro. Jadi begini, kalau masalah bicara pengalaman, saya tuh kurang pengalaman gimana gitu maksudnya. Saya sudah ex Malaysia, ex Saudi, ex Taiwan. Jadi udah tahu lah seluk kerja keluarnya gimana kayak gitu kan. Tapi ya saya tidak mau ambil resiko saya lewat mandiri itu. Apakah saya itu tidak tahu, apakah saya itu bodoh-bodoh banget kak? Mas dengan biaya yang segitu dengan sangat mahal itu kan. Saya ongkoskan 70 juta itu. 40 juta saya bayar cash, bukan bayar cash 40 juta itu saya yang 30 juta saya bayar cash. Yang 5 juta buat pendidikan, yang 5 juta paspor lah, kayak gitu perinciannya. Yang 30 juta lagi pinjaman, nanti dipotong di sini kayak gitu kan. Nah, sebentar saya cerita dulu lah. Saya bukanlah nggak pengalaman banget dan saya juga nggak bodoh-bodoh banget sebenarnya. Waktu saya pendidikan, saya bayar 5 juta kan, 5 juta nih. Terus untuk belajar 1 bulan saya dikasih makan lah. Saya yang 30 juta belum bayar nih, belum bayar 30 juta nih. Nah terus sambil pendidikan, kalau nggak salah ya sambil bikin paspor, kan saya ya paspor lah. Paspor saya tuh bikin baru lagi aja katanya. Ya udah saya bikin baru lah. Saya iseng-iseng itu di media sosial itu ada lowongan kerja ke Poland, ya Eropa juga ya. Dengan biaya sekitar 21 juta lah. Itu saya yang 30 juta belum masuk. Saya bilang, wah, saya bilang lebih murah ini. Tanpa potongan lagi bro, mas bro, tanpa potongan 21 juta. Nah cuma kan masalahnya gini, ini bener apa enggak? Terbang apa enggak? Berangkat apa enggak? Kayak gitu. Jadi saya tuh bukan nyari yang murah, bukan. Kalau soal nyari yang murah, ya daftar ke situ tuh memang murah. Tapi berangkat apa enggak? Nah di situ pertanyaannya. Saya waktu itu kan masuk grupnya dia lah. Saya nggak tahu, saya lupa lagi namanya juga. Masuk grupnya dia kan. Saya sambil nyari-nyari teman, sambil sharing-sharing. Ini bener apa enggak gitu kan. Lama saya keluar dari grup. Jadi saya gimana ini nggak bisa tahu perkembangannya ini. Mungkin yang daftar sudah banyak yang daftar. Tapi walaupun sudah banyak juga nggak tahu ada yang berangkat enggak, itu masalahnya kan di situ. Yang saya melalui agensi aja kan masih ragu-ragu nih berangkat apa enggak, apalagi yang mandiri kan. Itu jadi aduh, intinya bersiko lah mandiri itu. Ya terserah kalian sih, kalau kalian memang bisa menguasai bahasa Inggris, bisa bahasa Poland ya terserah. Mungkin menguasai lebih murah kayak gitu kan, lebih rendah mandiri kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya resiko ya tanggung sendiri kayak gitu. Beda yang sama punya agensi kan, jadi agensi yang ini. Ya kadang-kadang yang ada agensi pun agensinya nggak ini, kadang-kadang
macam-macam sih agensi juga, dan bukan masalah baik nggak baik ya, memang agensi kayak gitulah, ini motong duit menurut kita lah, sih nggak masalah, wajar kan, karena ngurus-ngurus dokumen kayak gitu. Kalau seandainya saya nggak kerja di sini pun dia nyariin kerja ke tempat lain gitu kan, kalau udah berhenti lagi carikan kerja tempat lain kayak gitu. Agensi itu gitu, kerjanya kayak gitu, mengarahkan pekerja-pekerja kayak gitu. Nanti karena si perusahaan juga minta pekerja itu ya lewat agensi juga, nggak lewat orang perorangan kayak gitu kan, jarak lah lewat orang perorangan. Jadi begitu intinya mah. Terus saya juga kan masih satu orang kalau salah yang masih berteman sama satu Karin ya, kalau saya hubungi lagi, yang waktu itu saya tanya yang daftar Poland lewat apa namanya itu, Mandiri, tadi Mandiri, lewat Mandiri. Saya bilang, kamu gimana, udah berangkat belum? Oh, saya masih di Taiwan loh. Saya bilang, kamu di Taiwan? Bukannya kamu kemarin daftar? Oh, iya, walaupun daftar di Poland, saya sebenarnya saya masih ada di Poland, di Taiwan. Oh, jadi macam-macam, kadang-kadang mereka ini masih ada di luar negeri tapi sudah daftar duluan kayak gitulah mungkin. Saya kemarin itu ya saya tuh hampir ikut mandiri, saya bilang ongkosnya lebih murah gitu, lebih rendah kan dibanding lewat LPK atau lewat PT kayak gitu. Sebenarnya 21 juta ini sebenarnya antara percaya atau tidak lah kayak gitu, tapi memang bener sih murah kata lewat mandiri itu yang murah, tapi kan di situ banyak kekurangan lah, kekurangan kelebihan lah kayak gitu intinya. Kelebihannya dia murah, kekurangannya apa namanya, beresiko gitu kan, tapi beresiko sendiri kan, terus susah-susah sendiri lah mau tolong-tolong sama siapa kan kayak gitu intinya. Jadi baiknya kalau kalian yang masih belum berpengalaman, terus bahasa Inggrisnya belum menguasai, apalagi bahasa Poland kan, saya bukannya apa namanya merendahkan kalian, bukan lah. Apa ya, ini sebagai ini aja lah, sebagai ya ngasih tau lah kayak gitu intinya mah. Jadi saya itu bukan bukan merendahkan kalian, bukan. Jadi waspadaan. Jadi kalau masalah lewat mandiri itu kan ada juga yang wah mandiri aja kan lebih murah, ya terserah. Cuma kan nanti beresiko kayak gitu. Karena agensi ada itu ya memang agensi untuk nyalurkan tenaga kerja gitu. Nah kita ibaratnya kita itu mandiri itu udah sendiri, berjalan sendiri. Jadi kita itu sepertinya sok berpengalaman lah. Bukan gitu juga kan. Takutnya ya orang kan namanya juga takutnya kan. Eh, Kemungkinan-kemungkinan takutnya kayak gitu kan. Kurang gimana kayak gitu. Kalau sudah dengan agensi kan udah jelas itu. Nah, cuma agensi mana mas yang benar-benar terpercaya kan? Banyak pertanyaan nih, mas agensi mana yang bisa terpercaya? Sebenarnya sih sangat mudah kalau kita lihat agensi yang terpercaya itu. Jadi gimana? Lihat track recordnya. Ini bener nggak memberangkatkan nggak ini kayak gitu kan? Kalau sebatas dia PT terus 5 orang tapi nggak ada yang berangkat ya itu perlu dipertanyakan lagi. Jadi track record dia sering memberangkatkan nggak pernah. Saya dulu juga waktu Taiwan kayak gitu, daftar ke Taiwan itu bukan cari yang murah, bukan, nyari yang benar-benar memberangkatkan. Bahkan kita ke negara Taiwan, kita mau kerja ke Taiwan ya harus berangkat Taiwan. Jangan sampai seperti teman saya itu daftar ke Timur Tengah, daftar ke Jepang, daftar Korea, apa perginya malah ke Poland. Itu gimana itu ya, mungkin kena kena kolor hijau semua itu sama itu. Jadi kalau misalnya anda merasa ketipu sudah sampai di Poland, itu sebenarnya nggak ketipu lah, itu semi ketipu, jadi setengah ketipu lah kayak gitu. Bukan, kalau yang ketipu kamu tahu nggak, kalau yang ketipu itu kamu daftar tapi kamu nggak berangkat, nah itu benar ketipu itu, bener-bener. Kalau misalnya wah saya ketipu katanya dulu gajinya, ya udahlah, itu wajar, saya juga gitu lah, saya nggak masalah, udah bodo amat lah, gajinya tinggi kan ternyata di sini. Taiwan juga kayak gitu, gaji segini belum itu, dan ternyata buktinya kayak gitu kan. Yang penting berangkat, ini udah sampai berangkat negara ketujuan udah. Masalah apa ketipu, kalau yang ketipu itu kalau kita nggak berangkat itu sudah, kalau kita nggak sampai udah daftar duit udah masuk tapi nggak berangkat berangkat, nggak tahu nggak jelas, nah gitu. Jadi terus gimana mas baiknya ya, kalau menurut saya sih lebih baik nyari
PT yang benar-benar memberangkatkan lah, yang bisa berangkat kalian. Jadi karena PT itu kan penyalur tenaga kerja gitu intinya, jasa lah, jasa tenaga kerja. Nggak masalah kita berpengalaman, nggak masalah, nggak usah minder, karena mereka itu yang ngurus dokumen apa. Kalau mandiri itu seperti kayak calling pisah kayak gitulah. Kayak kalau bisa juga kalau ingin tahu itu memang harus ada yang ngurus. Kalau bisa juga kan ini di calling pisah katanya. Nah, si pisah itu enggak ke orang yang bersangkutan, enggak dititipin ke PT. Jadi PT numpang proses sama PT ini tetep intinya. Ujungnya memang PT yang ngurus. Kayak gitu. Coba kalau mandiri terus yang ngurusin ke orang lain juga kan. Karena kita nggak bisa ngurus sendiri sih. Sama aja kayak gitu. Mungkin beda-beda sedikit lah. Jadi sebaiknya kalian biar aman lah, maksudnya di situ biar gimana gitu. Biar ada yang ngurus. Kalau misalnya kalian ada apa. Jadi setidaknya gitulah, punya agensi lah intinya. Bukan seperti kita ilegal gitu, seperti di Taiwan iyalah ilegal nggak masalah. Kita langsung aja dulu ilegal juga ada agensi gitu sebenarnya. Agensi kaburan. Jadi kalau kita sendiri kan, waduh, tahu sendiri kan Eropa ini bro, takut ada apa-apa kayak gitu. Nanti kan takut ada apa-apa kita sendiri yang nanggung. Yang susah bukan orang lain, kita sendiri. Jadi sebaiknya itulah, ongkos nggak apa-apa lah mahal sedikit tapi kita itu aman, terus yang penting benar-benar berangkat terbang kayak gitu. Jadi jangan cari murah. Udah saya udah jelaskan tadi ya, saya tuh sebenarnya bukan bukan masalah cari yang murah, bukan berarti saya tuh wah mahal, enggak. Saya tuh lebih mahal dari 70, yang penting saya tuh berangkat ke Eropa, sudah ini titik, yang penting berangkat. Jangan sampai ongkos 30 juta, 40 juta, 20 juta, mungkin lebih murah lagi 20 juta. Tapi ya nggak berangkat-berangkat. Kan udah bohong. Ya kayak gitu. Saya dulu pun gitu bener. Sebelum duit 30 juta ini dikasihkan, saya udah dapat info di Eropa, di Poland Eropa ini 21 juta lewat mandiri mas. Sudah saya kontakkan sama orang yang di Poland kayak gitu ini. Gimana caranya saya? Ntar saya ngatur katanya ini. Nah, ada yang ngurus katanya ini. Begini. Nanti tiket pesawat begini. Waduh, enak banget saya bilang. Tapi kan nggak gitu juga kan. Saya tanya yang seangkatan saya itu, ternyata dia nggak berangkat juga itu. Tapi nggak tahu yang lain, apa sudah berangkat, apakah gimana, nggak ngerti kan, kita nggak tahu. Karena kita juga udah keluarin dari grup. Saya udah hampir tuh DP 1 juta itu, cuma DP 1 juta doang katanya. Saya sudah hampir saya kasihkan 1 juta itu udah. Jadi proses dulu dua gitu sana sini. Dan masih wah nggak fokus nih. Ya sebenarnya saya tuh ya 1 juta oke lah, aku berpengalaman kayak gitu tadinya kayak gitu. Cuma berhubung di sininya udah mau keluar ini katanya job kerja, maka saya udahlah, saya berat 30 keluar job kerja itu udah setelah itu saya tuh nunggu lah gitu, mau gimana apapun hasilnya nunggu di situ, udah nggak mau kesana kembali lagi lah. Saya kadang cuma hanya nyimak aja lah, oh ini lowongan ini murah, ini begini, oh ini 30 tanpa potongan, oh ini 40 tanpa potongan, macam-macam sih. Memang bervariasi ongkos di Poland Eropa ini, nggak seperti Taiwan. Kalau Taiwan itu memang standar segitu udah. Standar itu kalau cash 53 juta itu. Kalau misalnya ongkos 25, 30 berapa itulah. Nanti di Taiwan juga potong lebih gede lagi jadi itu. Jadi sangat relatif sini ongkos tuh. Ada yang 30 juta tanpa potongan, 40 juta tanpa potongan, macam-macam, ada yang 50 juta. Jadi yang kalau menurut saya sih yang sedang itu ongkos 50 juta itu udah. Sebab mahal tidak, murah pun tidak kan. Kalau masih di bawah itu, bisa di bawah itu, saya juga agak bingung melakukan kan. Kalau yang terlalu mahal juga, aduh, kalau mahal itu ngambil untungnya terlalu banyak. Nah, terus juga kalau bisa itu jangan lewat sponsor. Sekarang kan zaman sudah canggih. Oke lah, kamu nggak apa-apa nanya saya, nggak masalah juga sih. Banyak yang komentar nih para subscriber saya tuh.
Sebenarnya jawaban saya itu simple ya. Kalian eh, hanya saya hanya nyuruh kalian itu eh, search Google. Jadi mencari Google gitulah, Google pencarian itu. Misalnya Anda mau ke Poland ya job Poland, atau Eropa ya job Eropa. Ke Taiwan ya job itu muncul semua itu. Nah, nanti setelah muncul-muncul kamu yang rupanya tertarik itu kamu ambil alamatnya, langsung survei tempatnya juga. Setelah disurvei ya kamu jangan langsung daftar dulu, survei dulu, survei lagi tempat lain lagi, kamu buat bahan perbandingan. Saya dulu gitu, waktu ke Taiwan juga gitu, saya berapa kali suruh PPT itu, saya nggak daftar dulu, enggak. Ya kalaupun daftar nggak masalah, yang daftar gratis ini sih daftar. Nggak usah bayar duit, intinya mah jangan duit, jangan bayar dulu, udah supaya daftar sudah tinggal habis itu. Sambil nanya-nanya yang di situ gimana, apakah bener enggak ini memberangkatan enggak ini, terus lagi cari lagi, terus lagi cari kayak gitu lah ini buat buat bahan perbandingan lah, jangan satu tempat, supaya kita itu gimana bisa bandingkan lah, bisa bandingin dengan yang lain kayak gitu kan. Kalau misalnya ada nih PT murah katanya, ongkosnya murah, ya lihat dulu kan memberangkatkan apa tidak kayak gitu kan, jangan asal murahnya doang, jangan nyari asal murah, jadi nyari yang bisa memberangkatkan, yang terpercaya itu udah nggak pengaruh dengan ongkos aja lah. Yang penting ongkos itu jangan sampai lah di atas 50 lah, kalau masih 50 itu masih standar lah, 50 lebih lah, jangan sampai 60 70 ya. Kalau saya kan 70 kan utang, ini bukan cash. Saya juga kalau cash mikir-mikir juga nih, karena berhubung utang ya apa boleh buat lah, 70 lah, pusing 100 pun nggak apa lah, utang ini lah. Nanti sana pun ya jelas dipotong lah, itu resiko kita, itu nggak perlu wajar. Yang penting tujuan kita kan tercapai, kerja di Poland, Eropa kayak gitu intinya. Jadi jangan hanya sekedar nyari ongkos yang murah, nanti malah susah sendiri. Kalau saya sih bukan nakut-nakutin ya, enggak ya. Kalau saya enggak nakut-nakutin, terserah kalian. Kalian mau mandiri ya mandiri lah, nggak apa-apa. Kalau kalian, cuma saya sarankan kan kalau kalian tuh bahasa Inggrisnya sudah lancar lah, fasih lah, sama bahasa Poland lah, apa kayak gitu. Emang orang di apa itu Filipina juga ada sih yang langsung dari Indonesia itu, langsung, tapi dia mungkin ke agensi juga sih, langsung ke agensi Poland kayak gitu. Bisa juga sih memang gitu, bisa. Intinya kayak gitulah. Cuma kalau misalnya, kalau kalian misalnya apa ya, ragu-ragu atau apa ya, lewat agensi lebih enak lagi lah, lewat PT kayak gitu. Tapi yang benar-benar terpercaya, yang bisa memberangkatkan. Jadi jangan cari asal murah. Jangan cari asal murah. Jangan nyari yang murah, maksudnya kayak gitu. Jangan asal murah doang, tapi yang bisa memberangkatkan. Ya udahlah, sekian dulu liputan dari saya. Bersama saya Muhammad Rasman Aris Menandar, petugas Kemah Hadiningrat, melaporkan dari Kosovo, Poland. Wassalam.